semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Fiza Dislan. Nama saya Aina Hadisti. Nama saya Syafitri Yuliansari. Di sini kami akan membahas tentang perusahaan multinasional dan pasar valuta asing. Seperti yang kita ketahui, dunia bisnis saat ini semakin global. Salah satu aktor utamanya adalah perusahaan multinasional. Dan tentu saja aktivitas mereka tidak lepas dari yang namanya pasar valuta asing. MNC adalah perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara. Contohnya kita punya Coca-Cola, Toyota, Samsung, Miniso, Uniqlo, dan masih banyak lagi. MNC punya banyak keuntungan, seperti akses ke pasar yang lebih luas dan sumber daya yang lebih beragam. Pasar forex atau valuta asing adalah pasar terbesar di dunia, tempat diperdagangkannya berbagai mata uang. Mengapa penting bagi MNC? Karena mereka perlu melakukan transaksi dalam berbagai mata uang untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan di luar negeri, dan lain-lain. Fluktuasi nilai tukar sangat mempengaruhi bisnis MNC. Jika nilai tukar mata uang negara asing MNC menguat, maka produk mereka akan lebih mahal di pasar luar negeri. Sebaliknya, jika nilai tukar melemah, produk mereka akan lebih kompetitif. Selanjutnya, hari ini kami akan membahas salah satu perusahaan MNC yang bergerak di bidang retail pakaian kasual, yaitu Uniqlo. Di sini kami akan menjelaskan profilnya, hambatan-hambatan yang dialami, dan dampak kurs terhadap operasional perusahaannya. Uniqlo telah berhasil memikat hati konsumen di seluruh dunia dengan produk-produk berkualitas dan desainnya yang minimalis. Mari kita mulai dengan profil singkat perusahaan ini. Uniqlo adalah perusahaan retail asal Jepang yang fokus pada produksi pakaian kasual berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Uniqlo telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan kini menjadi salah satu merek fashion ternama di dunia. Salah satu kunci keberhasilannya adalah konsep lifewear yang mereka usung. Konsep ini menekankan pada pakaian sehari-hari yang sederhana, berkualitas, dan fungsional, namun tetap stylish. Selain itu, Uniqlo juga sangat memperhatikan kebutuhan pelanggan dan terus berinovasi dalam desain produknya. Uniqlo mulai memasuki pasar Indonesia pada 22 Juni 2013. Keputusan ini diambil karena potensi pasar Indonesia yang sangat besar dan minat konsumen terhadap fashion yang semakin meningkat. Kesuksesan Uniqlo dalam menghadirkan pakaian kasual yang simpel dan fungsional tidak terlepas dari strategi bisnis yang solid. Namun, di balik layar, perusahaan ini juga harus bergelut dengan berbagai tantangan yang dapat menghambat pertumbuhannya. Seperti apa hambatan-hambatannya akan dijelaskan oleh Aina Hadisti. Baik, di sini saya akan menjelaskan hambatan-hambatan yang dialami oleh perusahaan. Uniqlo, meski sukses besar, juga menghadapi sejumlah tantangan. Persaingan di industri fashion sangat ketat, ditambah lagi dengan perubahan tren yang cepat. Menjaga kualitas produksi sambil terus berkembang ke berbagai negara juga menjadi tantangan tersendiri. Pandemi COVID-19 pun memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap bisnis mereka. Selain itu, isu berkelanjutan dan etika bisnis yang menjadi perhatian utama yang harus diatasi oleh Uniqlo. Di tengah persaingan yang semakin ketat dan perubahan preferensi konsumen, Uniqlo juga harus menghadapi tantangan dari fluktuasi nilai tukar mata uang. Perubahan kurs dapat menciptakan ketidakstabilan dalam operasional perusahaan dan berpotensi menghambat pertumbuhan. Untuk memahami dampak yang lebih dalam akan dibahas lebih lanjut oleh Syafitri. Baik, saya akan menjelaskan dampak kurs pada operasional perusahaan. Fluktuasi nilai tukar yang adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Uniqlo. Misalnya, saat krisis keuangan global pada tahun 2008, penguatan yen secara drastis menekan probabilitas perusahaan. Sebagai responsif, Uniqlo memperkuat strategi hedging, mendiversifikasikan sumber produk, dan melakukan evaluasi biaya. Namun, ketika yen melemah beberapa tahun kemudian, Uniqlo berhasil meningkatkan pangsa pasar di beberapa negara. Namun, perusahaan juga harus menghadapi tantangan kenaikan biaya produksi,
Untuk mengatasi hal ini, Uniqlo berinvestasi dalam teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi produk. Factory Close memang memberikan tantangan yang signifikan bagi perusahaan. Namun dengan manajemen risiko yang tepat, perusahaan dapat minimasi dampak negatifnya. Memahami dan menganalisis produk Close adalah kunci keberhasilan dalam menjalankan bisnis di era globalisasi ini. Sekian penjelasan dari kami tentang pasar multinasional dan pasar valuta asing. Bila ada kesalahan dan ada yang kurang, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.